Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mulyasari, NPM 191302514 dari Program Studi Pendidikan Teknologi Informasi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai modul 4, yaitu mengenai interfilan routing atau perutean antarfilan, guna memenuhi ujian tengah semester dari mata kuliah Komunikasi Data dan Jaringan Komputer Lanjut. Langsung saja berikut penjelasannya. Nah, judul dari modul ini ialah interfilan routing dengan tujuan yaitu memecahkan masalah antarfilan atau perutean antarfilan pada perangkat layer 3. Kemudian ada pula judul topik pada modul ini, yakni tentang interfilan routing operation atau operasi perutean antarfilan yang bertujuan untuk menjelaskan opsi mengkonfigurasi perutean antarfilan. Kemudian yang kedua ada router on a stick interfilan routing, yakni perutean antarfilan router on a stick, yakni konfigurasi perutean antarfilan router on a stick. Kemudian yang ketiga ada interfilan routing menggunakan layer 3 switch untuk mengkonfigurasi perutean antarfilan menggunakan layer 3 switch. Langsung saja kita masuk pada subbab yang pertama, yakni interfilan routing operation atau operasi perutean antarfilan. Nah, jadi apa sih interfilan routing itu? Jadi, VLAN digunakan untuk mensegmentasi jaringan layer 2 yang dialihkan karena berbagai alasan. Terlepas dari alasannya, host di satu VLAN tidak dapat berkomunikasi dengan host di VLAN lain, kecuali ada router atau switch layer 3 untuk menyediakan layanan perutean. Jadi, interfilan routing adalah proses meneruskan lalu lintas jaringan dari satu VLAN ke VLAN lain. Selanjutnya, ada 3 opsi atau 3 pilihan interfilan routing, yakni perutean antarfilan. Yang pertama, ada legacy interfilan routing, yakni legasi solusi yang kurang disarankan untuk jaringan. Yang kedua, ada router on a stick. Solusi ini dapat diterima untuk jaringan kecil hingga menengah. Kemudian, ada pula layer 3 switch using switched virtual interface. Ini adalah solusi paling scalable untuk jaringan menengah hingga besar. Nah, ini ada legacy interfilan routing. Yang pertama, solusi perutean antarfilan atau interfilan routing, yakni mengandalkan penggunaan router dengan beberapa antarmuka Ethernet. Setiap antarmuka router terhubung ke port switch di VLAN yang berbeda. Antarmuka router berfungsi sebagai gateway default ke host lokal di subnet VLAN. Kemudian, perutean antarfilan legasi yang menggunakan antarmuka fisik berfungsi tetapi memiliki batasan yang signifikan, membutuhkan satu antarmuka router fisik per VLAN dengan cepat menghabiskan kapasitas antarmuka pada router. Dengan catatan, metode perutean antarfilan ini tidak lagi dapat diterapkan di jaringan. Nah, di sini ada gambar fit 1 sudah dibagi menjadi 2 VLAN, yakni VLAN PC1 atau VLAN 10, kemudian ada VLAN PC2 atau VLAN 20. Kedua VLAN ini tidak dapat berkomunikasi meskipun di switch yang sama. Supaya dapat berkomunikasi antar VLAN, maka dibutuhkan router supaya dapat berkomunikasi antar VLAN. Selanjutnya, ada router on a stick interfilan routing atau perutean antarfilan router on a stick. Metode perutean antarfilan router on a stick mengatasi batasan metode perutean antarfilan yang lama. Ini hanya membutuhkan satu antarmuka Ethernet fisik untuk merutekan lalu lintas antara beberapa VLAN di jaringan. Kemudian pada Cisco EOS router Ethernet interface akan dikonfigurasi pada terang 802, yakni 1 qt dan terhubung ke port terang pada layer kedua switch. Secara khusus, antarmuka router dikonfigurasi menggunakan subnet interface untuk mengidentifikasi VLAN yang dapat dirutekan. Kemudian
Subinterface yang dikonfigurasikan adalah antarmuka virtual berbasis perangkat lunak, masing-masing terkait dengan satu antarmuka Ethernet. Subinterface dikonfigurasi dalam perangkat lunak di router. Setiap subinterface dikonfigurasi secara independen dengan alamat IP dan penetapan VLAN. Kemudian, saat lalu lintas bertanda VLAN memasuki antarmuka router, lalu lintas tersebut diteruskan ke VLAN subinterface. Setelah keputusan perutean dibuat berdasarkan alamat jaringan IP tujuan, rute menentukan antarmuka keluar untuk lalu lintas. Jika antarmuka keluar dikonfigurasi sebagai 802.1q subinterface, bingkai data diberi tag VLAN dengan VLAN baru dan dikirim kembali ke antarmuka VIS. Dengan catatan, metode perutean antar VLAN router on a stick tidak berskala lebih dari 50 VLAN. Untuk selanjutnya yaitu inter-VLAN routing on a layer 3 switch. Ini adalah metode modern dalam perutean antar VLAN atau inter-VLAN yang menggunakan layer 3 switch dan switch virtual interface atau SVI. SVI adalah antarmuka virtual yang dikonfigurasikan pada switch layer 3 seperti yang ditujukan pada gambar. Nah, gambar yang tertera ini adalah contoh penerapan antarmuka virtual yang dikonfigurasi pada switch layer 3. Dengan catatan, switch layer 3 ini dapat disebut multi-layer karena switch ini dapat beroperasi pada layer 2 dan layer 3. Untuk selanjutnya, inter-VLAN SPI ini dibuat dengan cara yang sama seperti interface manajemen VLAN dikonfigurasi. Inter-VLAN SPI ini dibuat dengan cara yang sama seperti antarmuka manajemen VLAN. Selanjutnya inter-VLAN SPI ini dibuat dengan cara yang sama, yakni manajemen VLAN interface is configured. SPI dibuat untuk VLAN yang terdapat pada switch. Meskipun secara virtual SPI melakukan fungsi yang sama untuk VLAN seperti yang dilakukan pada interface router. Secara khusus, ini menyediakan pemrosesan layer 3 untuk paket yang dikirim ke atau dari semua port switch yang terkait dengan VLAN itu. Berikut ini adalah keuntungan menggunakan switch layer 3 untuk perutean antar VLAN atau inter-VLAN routing, yakni yang pertama, jauh lebih cepat daripada router on a stick karena semua perangkat keras diaktifkan dan diarahkan. Kemudian yang kedua, tidak perlu tautan eksternal dari switch ke router untuk perutean. Selanjutnya, tidak terbatas pada satu tautan karena layer 2 Ether channels dapat digunakan sebagai tautan trunk antara switch untuk meningkatkan bandwidth. Dan latensi jauh lebih rendah karena data tidak perlu keluar dari switch untuk dialihkan ke jaringan lain. Kemudian lebih sering digunakan di local area network kampus daripada router. Kemudian salah satu kelemahan dari switch ini adalah lebih mahal. Layer 3 switch ini lebih mahal. Oke, untuk selanjutnya yaitu router on a stick inter-VLAN routing. Ini adalah skenario router on a stick. Bisa dilihat pada gambar antar muka atau interface router 1 gigabit Ethernet 0/0/1 terhubung ke port switch 1 yaitu
fast Ethernet 0/5. Port switch 1 fast Ethernet 0/1 terhubung ke port switch 2 yakni fast Ethernet 0/1. Ini adalah tautan utama yang diperlukan untuk meneruskan lalu lintas di dalam dan di antara VLAN. Selanjutnya, untuk merutekan antar VLAN, antarmuka interface router 1 gigabit Ethernet 0/0/1 secara logis dibagi menjadi 3 sub-interface seperti yang ditunjukkan pada tabel, yakni ada gigabit Ethernet 0/0/1.10, kemudian gigabit 0/0/0/1.20, kemudian ada gigabit 0/0/1.30. Nah, tabel ini juga menunjukkan 3 VLAN yang akan dikonfigurasi pada switch. Kemudian asumsikan bahwa router 1, switch 1, dan switch 2 memiliki konfigurasi dasar awal. Saat ini PC1 dan PC2 tidak bisa saling ping satu sama lain karena mereka berada di jaringan yang terpisah. Hanya switch 1 dan switch 2 yang bisa ping satu sama lain, tetapi tidak dapat dijangkau oleh PC1 atau PC2 karena mereka juga berada di jaringan yang berbeda. Nah, untuk mengaktifkan perangkat untuk melakukan ping satu sama lain, switch harus dikonfigurasi dengan VLAN dan trunking, dan router harus dikonfigurasi untuk perutean antar VLAN. Selanjutnya, kemudian ini adalah switch 1 VLAN and trunking configuration. Selesaikan langkah-langkah berikut ini untuk mengkonfigurasi switch 1 dengan VLAN dan trunking. Yang pertama dilakukan yaitu step satunya, buat dan beri nama VLAN. Yang step kedua, buat manajemen interface-nya. Yang ketiga, yakni konfigurasi port aksesnya. Dan yang keempat, mengkonfigurasi port trunking-nya. Selanjutnya yaitu konfigurasi switch 2 VLAN dan trunking. Konfigurasi switch 2 hampir sama dengan switch 1, yakni mengganti nama terlebih dahulu pada VLAN-nya. Seperti yang tertera pada gambar, menggunakan perintah VLAN 10 untuk mengubah nama pada VLAN 10, kemudian masukkan name LAN VLAN 10 untuk memberi nama pada LAN 10. Kemudian langkah kedua yaitu buat antarmuka manajemen. Nah, perintahnya juga ada pada konfigurasi switch 2 ini, yaitu interface VLAN 99 dan masukkan IP. Kemudian mengaktifkannya dengan masukkan perintah no shut atau no shutdown. Nah, kemudian konfigurasi port aksesnya. Pada switch 2 juga mengkonfigurasi port aksesnya seperti perintah yang ada pada gambar. Ini memasukkan portnya yaitu interface fast Ethernet 0/18, kemudian switch port mode akses dan switch port akses VLAN 20, kemudian mengaktifkannya dengan perintah no shutdown. Kemudian mengkonfigurasi port trunking. Kemudian konfigurasi subs interface pada router 1. Metode router on a stick mengharuskan membuat subs interface untuk setiap VLAN yang akan dirutekan. Subs interface dibuat menggunakan interface underscore ID dan subs interface underscore ID, yakni global configuration mode command atau perintah mode konfigurasi global. Sintaks subs interface adalah antarmuka fisik yang diikuti oleh titik dan nomor subs interface. Meskipun tidak diwajibkan, biasanya nomor subs interface dicocokkan dengan nomor VLAN. Setiap subs interface kemudian dikonfigurasi dengan dua perintah berikut. Yang pertama, encapsulation .1q VLAN underscore ID. Kemudian perintah ini mengkonfigurasi subinterface untuk menanggapi lalu lintas yang dienkapsulasi pada
pada port 802.1Q yang ditentukan oleh VLAN _ID. Kemudian perintah kedua yakni IP address dan subnet max. Perintah ini mengkonfigurasi alamat IP for subs interface. Alamat ini biasanya berfungsi sebagai gateway default untuk VLAN yang diidentifikasi. Kemudian ulangi proses untuk setiap VLAN yang akan dirutekan. Setiap subs interface router harus diberi alamat IP pada subnet unik agar perutean terjadi. Ketika semua subinterface telah dibuat, kemudian aktifkan interface-nya dengan perintah no shutdown. Nah, kemudian pada konfigurasi subinterface router 1 yaitu gigabit Ethernet 0/0/1 dikonfigurasikan untuk VLAN 10, VLAN 20 dan VLAN 99 seperti yang tertera pada gambar. Ini masukkan perintah untuk mengkonfigurasi interface gigabit Ethernet 0/0/1.10.20.99 yang setiap VLAN-nya dimasukkan IP address dan subnet max yang berbeda-beda. Kemudian yakni verifikasi konektivitas antar PC1 dan PC2. Konfigurasi router on a stick selesai setelah trunk switch dan subs interface router dikonfigurasi. Konfigurasi dapat diverifikasi dari host, router, dan switch. Kemudian, dari sebuah host, verifikasi konektivitas ke sebuah host di VLAN lain menggunakan perintah ping. Kemudian, menggunakan ping untuk memverifikasi konektivitas dengan PC2 dan switch 1 seperti yang ditunjukkan pada gambar. PC1 melakukan pengepingan atau mengping pada IP address 192.168.20.10 dan hasilnya reply atau berhasil. Kemudian melakukan ping pula pada IP address 192.168.99 dan .2. Kemudian hasilnya pun reply juga. Ini berarti berhasil konfirmasi perutean antar VLAN dan berhasil beroperasi. Kemudian verifikasi perutean inter-VLAN router on stick. Selain menggunakan ping antar perangkat, berikut ini perintah yang dapat digunakan untuk melakukan verifikasi dan memecahkan masalah konfigurasi router on stick. Yang pertama, memunculkan atau menunjukkan IP root, kemudian menampilkan IP interface brief, kemudian menunjukkan IP interface dan melihat atau menunjukkan interface terangnya. Untuk selanjutnya pada paket tracer yaitu konfigurasi perutean inter-VLAN router on stick dengan 3 bagian atau 3 part. Yang pertama, menambahkan VLAN ke switch. Yang kedua, konfigurasi subs interface. Dan yang ketiga, uji konektivitas dengan inter-VLAN routing. Untuk selanjutnya, yakni membahas mengenai inter-VLAN routing using layer 3 switch. Untuk selanjutnya, yakni layer 3 switch inter-VLAN routing atau perutean antar VLAN pada switch layer 3. Ini adalah solusi yang paling scalable untuk organisasi menengah hingga besar. Kemudian, kemampuan switch layer 3 ini yaitu dapat melakukan perutean VLAN satu ke yang lain menggunakan beberapa switch virtual interface atau SPI. Kemudian dapat mengubah switch port layer 2 menjadi interface layer 3. Port yang dirutekan mirip dengan interface pada router Cisco EOS. Dan untuk menyediakan perutean antar VLAN, layer 3 switch menggunakan SPI. Baiklah, untuk selanjutnya yaitu skenario switch layer 3.
pada gambar yang tertera, switch layer 3 yang diberi nama D1 terhubung ke dua host VLAN yang berbeda. PC1 di VLAN 10 dan PC2 pada VLAN 20, seperti yang ditunjukkan pada gambar. Switch layer 3 akan menyediakan layanan perutaan antar VLAN kedua host. Selanjutnya yaitu konfigurasi switch di layer 3, yakni menyelesaikan langkah-langkah seperti berikut untuk mengkonfigurasi switch 1 dengan VLAN dan trunking. Langkah pertama atau step satunya membuat VLAN seperti dalam contoh, yakni ada VLAN 10 dan VLAN 20 yang digunakan. Kemudian langkah kedua yakni membuat interface SPI VLAN. Alamat IP yang dikonfigurasi akan berfungsi sebagai gateway default untuk host di VLAN masing-masing. Yang langkah ketiga yakni mengkonfigurasi port akses. Tetapkan port yang sesuai ke VLAN yang diperlukan. Kemudian untuk yang langkah keempat, mengaktifkan perutan IP. Pengaktifan atau penerbitan perutan IP, perintah konfigurasinya untuk memungkinkan lalu lintas dipertukarkan antara VLAN 10 dan VLAN 20. Perintah ini harus dikonfigurasi untuk mengaktifkan perutaan antar VLAN pada switch layer 3 untuk IPv4. Untuk selanjutnya yakni verifikasi routing inter-VLAN switch layer 3, yakni perutaan antar VLAN menggunakan switch layer 3 lebih sederhana untuk dikonfigurasi daripada metode router on stick. Setelah konfigurasi selesai, konfigurasi dapat diverifikasi dengan menguji konektivitas antar host. Nah, dan dari sebuah host, verifikasi konektivitas ke sebuah host di VLAN lain menggunakan perintah ping. Sebaiknya verifikasi dulu konfigurasi IP host, yakni menggunakan ipconfig. Untuk selanjutnya yaitu verifikasi konektivitas dengan PC2 menggunakan perintah ping juga. Apabila ping sukses mengkonfirmasi perutaan VLAN sedang beroperasi. Untuk selanjutnya yaitu merutekan pada switch layer 3, yaitu jika VLAN dapat dijangkau oleh perangkat layer 3 lainnya, maka VLAN tersebut harus diiklankan menggunakan perutaan statis atau dinamis. Untuk mengaktifkan perutaan pada switch layer 3, port yang dirutekan harus dikonfigurasi. Port yang dirutekan dibuat pada switch layer 3 dengan menonaktifkan fitur switch port pada port layer 2 yang terhubung ke perangkat layer 3 lainnya. Secara khusus, perintah konfigurasi antar muka atau interface pada port layer 2 mengubahnya menjadi interface layer 3. Kemudian interface dapat dikonfigurasi dengan konfigurasi IP4 untuk menghubungkan ke router atau switch layer 3 lainnya. Untuk selanjutnya yaitu skenario perutaan pada switch layer 3. Pada gambar switch layer 3 yang diberi nama D1, yang sebelumnya dikonfigurasi sekarang terhubung ke router 1 dan D1, keduanya dalam domain protokol perutaan Open Shortest Path First atau OSPF. Asumsikan interVLAN telah berhasil diimplementasi pada D1. Kemudian interface gigabit Ethernet 0/0/1 dari router 1 juga telah dikonfigurasi dan diaktifkan. Selain itu, router 1 menggunakan OSPF untuk mengiklankan dua jaringannya, yakni pada IP 10.10.10.0/24 dan 10.20.20.0/24. Untuk selanjutnya yaitu konfigurasi
perutean pada switch layer 3. Nah, untuk mengkonfigurasi di satu, maka perlu melakukan atau menyelesaikan langkah-langkah sebagai berikut. Ini guna mengkonfigurasi D1 agar merutekan dengan router 1. Langkah yang pertama yaitu konfigurasi port yang dirutekan menggunakan no switch port. Perintah untuk mengubah port menjadi port yang dirutekan. Kemudian tetapkan alamat IP dan subnet mask, lalu aktifkan port. Kemudian langkah yang kedua yaitu aktifkan perutean atau aktifkan routing menggunakan IP routing. Perintah konfigurasi global untuk mengaktifkan perutean atau untuk mengaktifkan routing. Kemudian langkah yang ketiga yaitu konfigurasi perutean menggunakan metode yang tepat. Kemudian untuk langkah yang keempat yakni verifikasi perutean atau verifikasi routing menggunakan show IP route. Kemudian langkah yang terakhir atau langkah kelima, melakukan verifikasi konektivitas menggunakan perintah ping untuk memverifikasi jangkauan tersebut. Selanjutnya yaitu konfigurasi switch layer 3 dan interVLAN routing pada paket tracer. Melakukan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama atau part satunya, melakukan konfigurasi pada switch layer 3. Yang kedua atau langkah kedua, konfigurasi perutean antar VLAN. Kemudian pada bagian ketiga, melakukan konfigurasi routing pada interVLAN IPv6. Baiklah, untuk selanjutnya yaitu troubleshoot interVLAN routing atau memecahkan masalah pada routing antar VLAN. Kemudian yakni masalah umum antar VLAN. Nah, ada sejumlah alasan mengapa konfigurasi antar VLAN mungkin tidak berfungsi. Semuanya terkait dengan masalah konektivitas. Yang pertama, periksa physical layer-nya untuk menyelesaikan masalah apapun, di mana kabel mungkin terhubung ke port yang salah. Kemudian jika sambungan sudah benar, gunakan daftar tabel di bawah ini, tabel yang tertera untuk melihat mengapa konektivitas antar VLAN mungkin gagal. Nah, di sini ada beberapa daftar contoh masalah yang ada pada antar VLAN atau routing antar VLAN. Masalah yang pertama yaitu VLAN tidak ada. Cara mengatasinya yaitu membuat ulang VLAN. Kemudian yang kedua, pastikan port host ditetapkan ke VLAN yang benar. Kemudian cara untuk memverifikasinya dengan menampilkan VLAN brief, kemudian menampilkan interface switch probe, switch port, kemudian dengan cara meng-ping. Setelah itu daftar masalah selanjutnya yaitu masalah switch trunk port, yaitu cara mengatasinya pastikan trunk dikonfigurasi dengan benar. Yang kedua, pastikan port adalah port trunk dan diaktifkan. Cara verifikasinya yakni show interface trunk dan show running config. Kemudian masalah selanjutnya yaitu pada masalah switch access port. Cara mengatasinya dengan cara tetapkan VLAN yang benar untuk mengakses port. Kemudian pastikan port adalah port akses dan diaktifkan. Selanjutnya host salah dikonfigurasi di subnet yang salah. Kemudian untuk cara memverifikasinya yaitu dengan cara show interface switch port. Ya, selanjutnya show running config interface dan IP config. Selanjutnya yaitu router configuration atau masalah pada konfigurasi router. Cara mengatasinya yaitu alamat IP port subs interface router tidak dikonfigurasi dengan benar. Kemudian subs interface router ditetapkan ke ID VLAN. Cara verifikasinya yakni dengan show IP interface brief dan show interface.
Nah, ini untuk problem atau masalah yang VLAN tidak ada. Masalah konektivitas antar VLAN dapat disebabkan oleh VLAN yang hilang. VLAN bisa saja hilang jika tidak dibuat, tidak sengaja terhapus, atau tidak diperbolehkan pada link trunk. Saat VLAN dihapus, semua port yang ditetapkan ke VLAN tersebut menjadi tidak aktif. Mereka tetap terkait dengan VLAN dan dengan demikian tidak aktif sampai menetapkan ke VLAN baru atau membuat ulang VLAN yang hilang. Membuat ulang VLAN yang hilang akan secara otomatis menetapkan ulang host ke dalamnya. Menggunakan show interface, yakni interface ID switch port, yaitu perintah untuk memverifikasi penggotaan VLAN port. Selanjutnya yaitu dalam legacy solution antar VLAN, hal ini dapat terjadi jika port router penghubung tidak ditetapkan ke VLAN yang benar. Namun dengan solusi router on stick, penyebab paling umum adalah port trunk yang salah konfigurasi. Nah, verifikasi bahwa port yang menghubungkan ke router dengan benar dikonfigurasi sebagai link trunk menggunakan IP interface trunk. Selanjutnya, jika port tersebut hilang dari output, periksa konfigurasi port dengan ekstensi show running config interface. Kemudian dengan perintah untuk melihat bagaimana port dikonfigurasi. Nah, seperti contoh gambar di bawah ini, memasukkan perintah show interface trunk untuk melihat atau memeriksa konfigurasi port, Selanjutnya, problem atau masalah switch access port. Nah, ketika dicurigai ada masalah dengan konfigurasi port access switch, gunakan perintah verifikasi untuk memeriksa konfigurasi dan mengidentifikasi masalah. Indikator umum dari masalah ini adalah PC yang memiliki konfigurasi alamat yang benar, yakni alamat IP, subnet mask, gateway default, tetapi tidak dapat melakukan ping ke gateway defaultnya, yakni dengan menggunakan show VLAN brief, show interface, show switch port, atau show running config interface. Perintah untuk memverifikasi penetapan interface VLAN. Nah, seperti yang ada pada gambar, memasukkan perintah show interface fast ethernet 0/6 switch port. Nah, ini untuk menunjukkan atau menampilkan switch port pada FV 0/6. Selanjutnya, masalah konfigurasi router. Masalah konfigurasi router on stick biasanya terkait dengan kesalahan konfigurasi subs interface. Nah, untuk mengatasinya yaitu dengan cara verifikasi status subs interface menggunakan show IP interface brief, kemudian verifikasi VLAN dari setiap subs interface yang aktif. Untuk melakukannya yaitu show interface. Perintah ini berguna tetapi menghasilkan banyak tambahan keluaran yang diperlukan. Output perintah dapat dikurangi menggunakan filter perintah IOS. Nah, seperti gambar pada bawah ini, menggunakan perintah show interface untuk menampilkan interface dan mencari kesalahan konfigurasi subs interface-nya. Untuk selanjutnya, untuk menyelesaikan troubleshoot inter-VLAN routing atau menyelesaikan permasalahan konfigurasi pada antar VLAN dengan cara menyelesaikan langkah-langkah berikut, yaitu yang pertama atau part satunya menemukan masalah jaringan, yang kedua menerapkan solusinya, dan yang ketiga verifikasi konektivitas jaringan. Kemudian, untuk memecahkan masalah perutaan antar VLAN pada lab, yakni dengan langkah-langkah yang pertama yaitu
bangun jaringan dan muat konfigurasi perangkat. Kemudian yang kedua, pecahkan masalah konfigurasi, routing, antar VLAN. Yang ketiga yaitu verifikasi konfigurasi VLAN, penetapan port dan trunk pin. Dan yang keempat yaitu uji konektivitas pada layer 3-nya. Baiklah, itu penjelasan mengenai modul 4 yaitu inter-VLAN routing. Semoga penjelasan dari saya bermanfaat dan dapat dimengerti. Apabila ada kesalahan dan kekeliruan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.